Yang itu yang HV ta LV? HV. HV. Itu sebenarnya untuk apa kok ada netralnya itu? Bonding. Nah itu kan cuma satu tok kan ya? Nanti tolong diskusikan sama Pak Ardian. Kenapa nggak dua-duanya pakai netral? Kan gitu kan gitu. Nah berarti ini sekarang aktual 40. Ini tertingginya di 50 ya lah, 50 lebih lah ya. HV, LV sama Menteng. Iya. Ya. Oke. Ini 3 kan Pak, sama ada suhu lagi belakang. Itu kita lihat level low-nya itu gimana ya? Nah, Maksudnya jadi itu kan ada bawah sama atas Pak. apa? Itu kan ada bawah sama atas. Nah, itu sekarang tanahnya juga ada di tengah-tengah ya. Itu 0 sampai 100. Jadi ketika dia di tengah itu dia di tengah. Kalau sampai 100 itu lah ya. Terus itu berarti kalau ke kantor itu berarti berapa? Dia cuma ini Pak. Sini sama sini? Enggak, kan dia sekarang. Kalau sekarang dia perlu di bawah, makanya dia di atas. Oh. Berarti ini kemarin itu kan indikator di RET 60670 itu kan ada level low OLTC sama Menteng. Nah, ini yang ini satu aman. Lah, aku pernah lihat. Nah, makanya itu aktual apa tidak aktual kan gitu kan. Nah, kemarin katanya Pak Ardian itu tidak aktual. Terus seumpama terjadi tidak aktual, bagaimana cara kita risetnya? Atau kita apa memang ini? Oh ini silikanya teh. Outdoor, nah, atau seperti apa kan? Gitu. Silika itu. Yang kedua risetnya itu dari mana? Apakah langsung dari sini? Atau dari sini? Rasanya? Ya. Oh ya. Oh ini anu itu ya. Bukhol tuh. Iya kan? Bukholnya itu kan? Itu bukhol di atas itu. Hah? Terus ini apa nih? Itu bukhol. Kalau dia ke atas begini berarti full. Full. Oh itu palapnya. Oh iya iya. Ini full OLTC-nya ya. Terus yang ini apa nih? Kalau kan dari sini nanti dijaga terus. Gas. Sedikit. Hah? Yang gas. Ada kekurangan. Gas. Gas apa maksudnya? Yang keluar itu kan berembun dari sini kalau udah ada gasnya itu. Nah, kalau ini alarm berarti segitu. Gas Dari oil ke sini kan? gas. Level dari Oil gas. Apa sih namanya tadi? Berarti kan level gas yang hasil ini tap changer itu. Nanti dari Bukhol itu lari ke sini. Tuh sini ya. Enggak dia mengindikasi ada gas kan masuk ke sini dia. Oh ini silika ya. apalagi Mbak? Depan juga ada. Depan itu Menteng ya. Ya. Dia ada juga di atas. Yang teman-teman operator mana? Ya Pak. Nah, ini besok itu juga sana untuk Menteng. Jadi ketika kita itu nggak melakukan preventif, teman-teman listrik, Iya. operator menemukan bahwasannya lu ada kekurangan seumpama lo ya, Iya. itu bisa menginfokan. Nah, seperti itu besok akhirnya. Jadi perlu kayak gini Pak. Untuk operator itu kayak masih belum tahu nih yang di trafo nih. Ya. Dailynya apa aja Ya, kita nanti cek, makanya kita kan monnya kasih berapa, masukan. ya. Untuk mingguannya apa aja kita cek gitu, Tadi bulannya. dipresentasikan data Ya, kan? ada. Tinggal masukin aja kan. Oh ya. Tapi aman kita masuk. Gimana? Aman kita masuk. Itu kan belum energis nih ya. Lagi enggak energis sih. Sebenarnya nggak ada masalah kalau untuk monitoring, pokoknya jangan ke atas lah kita. Monitoring masalah ini juga. Ya boleh, oke. Oh. Ini cara manual ya. Itu OLTC-nya ya? Mau nyoba OLTC dulu apa?
lepas dulu. Cek dulu aja. Kalau mau nyalain fan, Nah, tinggal pencet yang ini Pak. itu semua jalan semua. Jalan langsung baru semua. Jalan Nanti baru habis semua. dipencet ini dicek satu-satu dia nyala atau enggak. Oke. Stop dulu ya. Kita oke. Enggak omong enggak perlu dibuka. Hah? Enggak perlu dibuka. Enggak, maksudnya dia kontaktornya masuk enggak? Enggak masuk. Apa ada mode manual dulu ya? Nah, mode. Udah lepas. Nah, ini tadi bisa. Tadi bisa dulu ya. Ini kayaknya belakang. Berarti lah manual ini dulu, baru ini ya start fan ya. Nah, ini harus kita juga kalau nyalain ini sebelum energi biasanya ngecek satu. Dia fan-nya nyala atau enggak. Fan-nya ada 6 ya? Ada 6. 6-6-nya hidup tuh ya? Hah? 6-6-nya hidup. 6, belakang 3 kan? Ini cooling fan untuk indikator stop, Hah? indikator startnya sebelum satu dari depan di bawah untuk yang berapa. Oh, sana. Tapi kalau startnya di satu. Ini berapa menit untuk kita daily ini? Enggak Pak, enggak ada. Kalau kita fan, Cukup nyala atau tidak nyala? ya biasanya Baca sih ya? kadang seminggu sekali kalau misalnya pas pengecekan kita Hmm. ngetes supaya dia kan enggak, saya diomongin Pak Raffian tadi kita seminggu Hmm. sekali pas pas preventif semuanya, Hmm. nah itu kita cek si kipasnya. Ya, oke. Berarti nggak ada menit-menit 10 menit atau 5 menit nggak ada, yang penting nyala ya. Oke. Dia Ya. nyala terus ya Pak. Oke, kita matikan. Berarti kita ganti ke auto lagi. Gak usah Pak, ini soalnya standby-nya emang di manual. Oh gitu. Loh, ketika ini operasi. Ya, nanti kan Ketika- baru di autokan karena ini Heeh. posisinya kan lagi nggak energize. Jadi kita Oh, dimanualkan. kalau nggak energize di manual, kalau energize Supaya baru kan di untuk auto preventif ya. juga kan Pak. Ya, ya, ya. Preventif dari sini, jadi kita start stopnya manual. Terus ini apa, Mbak? Ini untuk yang sampai 230, ini yang untuk yang DC kayaknya tadi Pak sebutin. Di sini kan ada MCB yang buat ada MCB buat winter, MCB buat Ya. lampu, MCB buat Di dalam ya. Nah, ini pokoknya buat yang 220 apa yang DC ini yang AC. Oke, nah, ini modenya. Nah, ini yang modenya fan-nya. Calling fan. Ini remote lokal, remote berarti loh. Remote berarti bisa dioperasikan dari sana fan-nya. Bisa. Kan tadi Pak Arfa bilang bisa. Oh, berarti manual, remote bisa dioperasikan di CCR ya? Kalau remote harusnya mode auto Pak. Ikutnya mode auto. Oh, maksudnya itu ketika yang 65 derajat itu dia baru operasi. Itu kan kalau auto, kalau di remote otomatis kan ketika ini ketika ini di energi terus dipantau dari atas, ketika dia posisi remote kan bisa di on off dari atas juga. Terus Oh, yang gitu. 65 derajat itu kan yang ininya. Oke. Tadi untuk pen itu patrolnya untuk nyobain Patrolnya tuh, untuk listrik nggak apa-apa, itu sebenarnya operator juga nggak apa-apa karena untuk untuk istilahnya preventifnya teman-teman operator itu biasanya juga nggak apa-apa, dites juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Itu sekali ditem seminggu ya? Ditem ya? Sehari sekali ya? Enggak, seminggu Pak. Seminggu Kalau sekali, kita- seminggu Seminggu sekali. Pak, ketika temperaturnya balik lagi ke 59, dia si pennya ini kalau Mati. di posisi remote otomatis mati sendiri. Kalau 65 bukan. 65 dia start. Kalau di bawah 65 Dia sama udah mati. Jadi di bawah 65 aja udah mati. Kalau mode auto, kalau modenya auto. seumpama Mbak ya, ada fan yang rusak, misalnya satu ya, berarti kan harus setidaknya satu harus tak bongkar, ya kan? Lah, berarti ini tak matikan semua ya, padahal sebenarnya trafo sendiri masih harus ada cooling. Itu gimana caranya? Kalau satu doang yang rusak. Satu doang yang rusak, aku mau bongkar yang satu tok, gimana caranya? Kan ini nyalanya bareng ya Pak ya. Mm-mm. Otomatis kalau dimatikan dia satu mati semua. Iya. Otomatis kalau misalnya dia perbaikan kipas, cuman nah, coba saya lihat data sheetnya dulu. Dia harusnya bisa Pak, meskipun 6 ya. Iya. Tapi dengan satu rusak, dia pendinginan pakai 5 itu cukup atau enggak harusnya bisa. Ini satu kontaktor toh ya? Tarik.
banget. Satu kalau nyaranya bareng. Dua kontaktor kok. Dua kan bagi grup ya. Iya, satu sama Apa itu? grup belakang grup depan ya. Berarti setidaknya kalau kita ngelepas ya satu ini mati semua Mbak, kelihatannya loh ya. Satu mati semua kok. Enggak, satu deret ini loh, satu deret ini Ini loh. mati semua. Ini ada Yang grupnya nih. grupnya kok. Iya, grupnya. Iya. Kalau seumpamanya salah satu ini mati ya berarti ini yang tak matikan. Tapi kan kalau Tapi perbaikan bareng ya ini ya? otomatis kan Bus batanya cuma satu, Pak. Iya, pus baterainya cuma satu. Ya kalau ini ngelepas dari ini kontaktor. Enggak manual. Makanya. tapi kan juga nggak bisa kalau pendirian ininya saya nyala cuma belakang doang kan nggak bisa juga harus depan belakang kecuali Oh, seri Ya. dia mungkin ya? nyalanya dua di sini nyala dua di sini nyala tiga bisa kalau gitu kan bisa Iya, maksudnya ketika aku harus ngelepas ini tapi yang lainnya tetap jalan, gimana caranya kan gitu kan. Tapi ini cuma ada dua kontaktor, satu kontaktor untuk tiga motor, Iya, tiga depan van. belakang. Nah, berarti kan setidaknya aku mau ngelepas ini, Oh, tak lepas udah, dulu ya, baru gitu tak aja. sambung lagi Iya. supaya operasi kan, yang gitu. Oke Mbak, lanjut. Ini apa tiga ini tadi apa kita enggak? ini kan udah ya Pak ya. Nah. Sekarang kita akan ini boleh apa fan. Hmm. Ini nyoba yang OLTC tadi. Oke, OLTC-nya ada di OLTC situ. Mungkin ada yang mau pencet. apa nih? Mbak? Mau luar apa ya, Pak? Terserah. Nanti ada yang nonton di situ. Kita sekarang di 9 OLTC-nya. Coba dipencet terserah yang mana. Ditahan tadi sekali. Nah, dia Oh, iya, kenapa langsung. geser? Karena A kan tadi nggak dipakai. Heeh. Jadi dia langsung geser ke yang 10. Oh. Jadi pencet yang right. Berarti dia kalau Pak, melalui ini race, yang Pak, nih. step A dia 2 step gitu Mbak. Dia dilewatin. 1, 2, 3. Kurang keras. Yang lewatnya ini 2 bar ya? Satu, karena A Kalau itu enggak setiap kepake. lewatin A, dilewatin. Satu lagi, kali lagi Pak nih, garda ke-8. Res, sekali lagi. Oke. Udah, satu kali kita. Ini ganti apa kan? Tape changer. Jadi tape changer itu kan fungsinya itu untuk yang dibutuhkan misalnya jaringan di anu drop misalnya kita disuruh naikin anu tape trafo, nah itu dah fungsinya lower sama uppernya. Pakai mode seperti itu. Ada apalah dari sana? Harusnya dari sana aja, Pak. Dari Dari RET. Suset. Iya, heeh. Oh iya. Berarti sini cuma monitoring aja ya? Harusnya aku ke AVR itu seharusnya bisa di remote ya. Dari remote Bisa ya? enable, bisa beli, bisa di remote. Ya oke. Terus ini indikator nggak bisa dilihat ya? Sebenarnya apa, Pak? Indikatornya itu loh, Tapcon 230 ampere itu. Tampilan Ya, baru kuncinya gitu. Oh, berarti yang megang siapa kalau nggak listrik nggak ini pakai? Ya, dikasih kunci kan? Oh iya, maksudnya Harusnya Pak Arfian. harusnya Pak Arfian Oh. kan? Pak Arfian pasti ada kan harusnya kan? Ada 20 watt tuh. Ya? Ini kan. Ini kuncinya. Kuncinya di situ kuncinya. Tadi kirim ke saya. Ini foto-foto Mati apa tuh? Wiring itu belum ini ya. Ntar kan, Lagi mbak ya. Nah, ammeter ini ayo. Ammeter itu untuk lihat arus HV sama LV ya itu ya. Untuk LV. itu untuk ngebaca arus yang disebut Pak Arfian yang lewati basing tadi itu, Pak. Hmm, Yang ini ya, iya. untuk ngebaca arusnya. Bukan kalau yang ini kan AVR ya. HV arusnya. AVR itu Ngebaca arus yang Kalau meteringnya GSUT langsung masuk ke CCR. Oh, CCR. Yang di panel metering di sebelahnya EDG. Nah, yang buklus mbak, buklus itu tadi. Nah itu kenapa harus ada dua valve itu ya mbak?
Oh ini bisa ini untuk selektor oli sama windingnya ya. Lihat arusnya ya Mbak. Kok arusnya ya? Ini ammeternya. Ammeternya untuk apa ini? HV, LV. Terus ini selektor switch oil sama winding. Kopi dong, switch kopi. LTC kan OP, LTC ini. Apa petang? Ada dah. Tapi dia ini nggak nyala. Nggak, maksudnya gini, ini kalau di sini dia itu nunjuk ke berapa? Ini kan lihat arusnya ini kan. buat ya arusnya. Nah, kalau di sini. Ini kalau oil satu pak. Lah iya, masa? Harusnya kan bawain nih. Lah iya, kok ada oli barang ampere. Nah, nanti nganu lah, kok sampean WA aku lah. Aku yo takok artian sih. Nah, terus motor drive lokal remote ini berarti yang tadi ya motor drive-nya OLTC ya. Ya. Auto manual motor drive ini motor drive-nya ini. Oh iya Drive-nya ya. OLTC, Pak. OLTC ya. Siap. Lagi. Enggak ada yang sebelah. Iki ya. Baru Ngapain dibuka dulu? enggak lihat helmnya aja. Nah, yang kuning ini, Mbak. Yang tadi di Pressure lebih gitu kan? Nah, pressure listrik. Oh yang ini ya? Jadi proteksinya ada glucose, ada pressure relief device. Kalau terus yang buat gasnya, kalau pressure relief device itu untuk yang tekanan. Jadi kalau misalnya ya Pak, kayak kemarin tuh yang pas ada info GSUT yang meledak-meledak itu, Heeh. nah itu yang pertama kita cek itu, yang harus kita cek tuh di GSUT itu trafo Listrik. mekanisnya Pak. Jadi kalau misalnya trafo mekanisnya emang dia bekerja, berarti di sini tuh memang ada masalah. Tapi selama relay mekanisnya di sini nggak apa-apa, nah itu baru kita cek di proteksi yang di atas. Nah itu relay apa aja yang kerja, baru kita nanti baru kita invest gitu Pak, dia masalahnya di mana. Selama relay mekanisnya aman, kemungkinan ini di GSUT-nya. Nah, yang itu, yang untuk merah itu untuk apa itu? Untuk Itu heat detector itu Pak. cuma kebakaran ya? Buat Enggak. ya ketika ada apa panas berlebih dia baru kerjanya fire alarm itu nanti masuk. Paling ya ini aja sih Pak, yang penting kan kayak valve radiator, terus valve yang ini yang cara penggantian Silika. silikonnya itu, jadi harus sebelum diganti kan ditutup dulu valve-nya, baru ketika diganti dibuka, itu sampai ditutup. Terus yang untuk ambil sampel DGA-nya itu? Iya, maksudnya saya ada tulisannya. Sampling valve tuh ya, sampling valve. Masukin apa? Yang sana tadi. Nah, ini cara mencari piye? Ini udah gini nih Pak. Yang ini Nah kayak gini ini. nih yang harus diganti. Caranya kayak piye iki aku belum kadal omane. Oh, berarti ini valve-nya tak tutup dulu ya. Tutup dulu, terus baru Tutup dulu. dikeluarkan. Terus nanti diisi yang baru. Terus Lah, mengeluarkan sama ngisinya itu gimana? Ini tak bongkar semua. Ini tak bongkar semua. Terus dia turun sama mama ya. Dia turun. Ngisiku dari atas atau gimana? bukan dari sini Pak. Ah, maksudnya Ini apa? dari sini nih. Lah, makanya gitu kan. Sampai full ya ini berarti ya. Sampai iya. Sampai full kelihatannya. Ini kondisi sudah jelek. Ini masih bagus orange ya. Tapi udah Udah mau. juga kayaknya. Ini pengecekan berapa tadi? 3 bulan sekali. 3 Pak. bulan sekali. Harusnya penggantiannya setiap 3 bulan sekali. Yang punya tugas itu operator Cuma Pak ya? semakin banyak Gimana? naik. Untuk penggantian silika itu.
nanti elektrik. Oh, elektrik. Nanti ini aja. Berarti untuk yang monitoring silika ini, Ya kita kalau kita preventif itu pasti kita cek semuanya kan. iya. Karena kita kan nggak ada preventif setiap hari. Operator kan ada cek lokal biasanya. Iya, betul. Oh, udah putih lah menginfokan bahwasanya iya. ini akhirnya seperti ini. Kalau yang ini masih bagus. Yang ini oranye, yang ini Biru. ya masih bagus tapi udah ada yang bening juga. Bening biasanya kalau kotor tuh adanya udah mulai coklat ya Pak. Menuju hitam atau enggak menuju bening. Kalau ini kan ngelepas ini aja kan, terus ini ada penguncinya ini ya. Nah, Ya kalau setiap valve-nya di sini ada penguncinya. Yang kuatnya juga ada penguncinya. lah ini Mbak, ini tahu Mbak? Ini Oh ya, spare-nya. Oh, kelebihan nih apa? Itu sih sama main gitu. Valve-nya OTC sama Woodrin. Ngederanya apa namanya? Oldies. termasuk kalau misalnya ada perbaikan yang pakai yang dilatih kan juga ada bocor ya. Nah itu harus di maksudnya kalau misalnya mau buka terus masuk pakai buka CT aja Pak gitu. Kita harus diperhatiin valve aja kan dari Ya. konservator kan turun ke ini jadi sebelum perbaikan valve-nya di Tapi ini ini kan kondisinya close. Dia itu ini kok nyambung gini tuh berarti dia bisa ngasih ini ya, ngasih Bypassnya mungkin. bypassnya ya. Kita ini apa? Ini. Polisi. Valve vakum. Ini diaktifkan ketika apa Mbak? Tahu nggak? Diaktifkan ketika apa? Maksudnya untuk di open vacuum visualizing on valve for VAC filling process. Oh, ketika ngisi for vacuum process. Nah, ini juga yang tadi. Ini untuk ngecek apa tadi? Yang ini. Ini tadi Lihat penggunaan. ini sampling device yang buat itu Pak ambil Gas apa sampling. namanya sampling tekanannya jadi kalau misalnya udah ada ada gas. Oh iya, ada ambonnya ya. Ada ambonnya. ambilnya Ambon dari bawah ngambil sampel gasnya dikeluarin ya gasnya. diambil kita udah Ini punya LDC. Ini apa ini? Valitrol. Valve-nya juga banyak Pak, di atas juga bagian banyak valve yang Pak. Nah, iya. Maksudnya itu digunakan ketika apa? Nah kan ini ada dua kayak gini kan, berarti untuk sampelnya itu sampling lah. Ini untuk rinse oil filter valve bottom. Untuk apa ya? Sebenarnya bisa motor itu loh Ya, dia akan naik turun kan menyusul cuaca. Tergantung cuaca, tergantung suhu. Ya, cuaca. dia berkurangnya sedikit sama nggak cuma di aja Tapi tetap semua berkurang. ada berkurang nanti akan sebenarnya Mulai. volumenya sama cuma dia menyusul kita kalau ngetek kalau kita sebisa mungkin kalau misalnya saya biasanya pagi antara jam 8 sampai jam 10 ya berarti setiap harinya di jam segitu nanti apa hasilnya akan beda lumayan bedanya bisa di 10 derajat kan 10 volt Iya. 10 literan lumayan Itu ada ininya enggak Pak? Apa namanya? Ketika misal kelewatan nih bahwa jam 9 kita harus ngecek hari-hari sebelumnya nih
Nah, kelewatan 9:30 ternyata dia turun. Itu ada range apa namanya? Terus waktu. Eh, yang enggak, yang penting. toleransi. toleransi. Ya, toleransi. Toleransi tuh. Ada Maksudnya toleransinya nggak kalau di trafo gitu? Biasanya itu antara 10 lah, sekitar 10. Nah, biasanya kita juga kalau misalnya waktu kita cek kan setelah setiap hari diambil, kita cek semua itu bulanan gitu Pak, atau enggak kadang mingguan. Kita cek kok ada nilai yang jauh beda Nah, gitu. itu. Nah, itu biasanya kita cek jamnya. Oh, Nah, iya. ketika Kok jamnya mau beda. beda. Nah, itu Berarti itu ada berarti, percobaan. itu toleransinya nggak akan Toleransinya besar sih Pak. Cuma Karena 10 gitu ya. Level oli. Untuk levelnya ini sama kayak di benteng. Untuk batasannya. Batasan iya sama. Sama Sekarang ya? juga posisinya di tengah. Oh, di tengah. Itu bekasnya Pak sebenarnya. Ini dia bocor ya. Nah, dia bocor. Jadi makanya kenapa yang di bawah itu kenapa dia harus kita tutup-tutupin valve-nya. Untuk ngurangin dia, karena dia ngalir terus Pak. Ini apa namanya? Yang ada olinya itu di basinya atau di CT-nya? Di basingnya Pak. Basingnya atas itu kan, Bawah. coba. Ini kan basing. Terus di Oh, bawah ini itu CT kan. Ke dalam dia air kan di dalamnya. Di Oh, dalam oli. oli. Heeh. Nah, terus di bawahnya itu kan ada CT tuh. Yang tadi gambarnya CT tuh. Ya, kan. Pak. Nah, itu sebenarnya di batasan ini. Jadi di batasan mulai bawahnya basing itu udah Oli, ya, oke. Jadi olinya untuk CT aja kan yang di dalam itu ya. Iya. Tadi kan Pak Ardian ini Pak ngomongnya, saya nanya apakah itu bisa nyusut atau berkurang olinya Pak? Dan dia bilang nggak bisa. Ya, itu Berarti kita kan harus ada penggantian nih kalau sekiranya berapa tahun gitu harus diganti oli yang di CT ini di wasing. Untuk sebenarnya kurang tahu juga ini pengecekannya di sebelah mana. Cuman kalau nyusut atau enggak ya jelas nggak nyusut karena dia kan hanya digunakan untuk CT ya. Nyusut enggaknya tuh ya sama kayak yang tadi aja, cuma berdasarkan suhu aja dia. Ketika suhunya berubah dia nyusut. Cuman kalau pergantian oli yang di sininya ya, yang di untuk CT ini. CT itu benar-benar. Ya kan kalau oli kalau kena panas terus lama kekentalannya itu kan berkurang tuh. Itu kira-kira berapa tahun biasanya di Pokoknya per tahun itu pasti ada overhaul. Nah, itu pasti cek semua lah. Betul. Cuma yang pasti CT ini ya jarang, nggak pernah dengar. Cuma nggak tahu kalau di manual punya ada apa enggak. Di maintenance tadi juga nggak ada sih Pak. Oh, nanti olinya kita serahkan ke CBM juga Pak ya untuk pengecekan ini. kalau oli main tank sama OLTC nanti kan ada namanya DPA. Software itu ada ini enggak, di elektriknya enggak, maksudnya untuk sisi olinya. Nah, tapi itu pun pengecekannya paling 6 bulan 3 bulan sekali. Kalau di PLN pengecekan olinya kayak Pihak PLN ketiga, sendiri. pihak ketiga. Ya. Berarti langsung ngambil vendornya ini. Kita ngambil olinya, kita serahin ke vendornya pengecekannya. Punya alat sendiri Pak, NP Pak. Kalau di Yang di unit lab sebelumnya belum punya, cuma ada beberapa unit yang punya itu ada. Karena Kalau di lab itu nggak bisa buat ini. Biasa. welding. nggak tahu yang di lab itu bisa apa enggak. Nggak tahu kalau buat DGA bisa apa enggak, kurang tahu. Kemarin itu alat apa ya kemarin? Batu bara. Oh, grinder batu bara ya Bukan untuk. yang bundar itu Pak, yang kayak apa warnanya biru dongker itu. Oh itu ya itu DGA itu yang Nah, itu- dimasukkan itu punya gitu NP ya. kan ya? Ya, itu punya NP. Punya NP bukan? Enggak, Punya siapa Pak? LP belum punya. Masa udah punya? Punya Yang NP, kayak Pak. tabung terus ditutup gini. Punya NP orang waktu itu. Ada tulisannya NP tak? Enggak, waktu itu mau pinjam terus sebenarnya Pak itu kayaknya punya NP gitu. Nggak tahu, nanti tak hubungi ini yang teman-teman sini ya. Nggak tahu dia udah minta atau seperti apa. Jadi kalau punya Kayaknya ada sih sendiri, Pak. Ada ya? Ada ya kayaknya. itu kalau Kemarin punya apa sendiri di ngecek training? sendiri dia Pak. Ya, Training berarti- apa? Wajib. Iya, iya. Kalau udah punya ya enak, berarti yang kita ngecek sendiri. Nggak sampel sendiri ngecek sendiri berarti. Iya. Yang di lainnya juga gitu. Enggak sih, di unit sebelumku ya nggak ada ya. Kita di pihak ketiga kan, Tapi sampel tetap ambil sendiri. ambil sendiri. Terus kegiatannya apa aja di sana Pak? Kalau trafo? Untuk apa? Untuk pemeliharaan. Heeh. Ya preventif aja, ya sama untuk ngecek fan itu aja. Fan, Sama level aja, level terus. Ya cuma itu aja, nggak ada. pengecekan relaynya nggak ada. Nggak ada. Relaynya masih Relay paling ini apa itu cuma visualisasi. kayak Untuk tadi itu yang Di kalau dulu di sana itu pakai apa itu?
lupa aku. ABB 3 ABB itu nitrol 5.000. Sini pakai 6.000 kalau nggak salah ya, 6.000. Sana masih 5.000, masih di bawahnya ini nitrol. Tapi relay mekanisnya sama. Ada glucose, Ya, pressure. sama kalau masalah mekanis sama semua, cuma nggak pakai OLTC Kayaknya yang yang ini. ya CTC. karena di sana itu masih manual ya kalau nggak salah. Kalau ini kan bisa buat backfeeding kan. Kalau di Jawa ada beberapa yang nggak bisa, dia pakai SST. Jadi untuk backfeeding sendiri, trafo untuk backfeeding sendiri ada trafo dari generator supply itu aja. Kita bisa dua-duanya. Ya kalau ini kan bisa dua-duanya. Terus apa lagi mbak? Berarti yang lainnya nggak pakai LTC ya? Harus off dulu dia. Kalau iya yang sana itu Tapi kelihatan AVR-nya ini otomatis. AVR generator Iya, kita bisa di remote juga AVR. bisa, kalau AVR bisa.